Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Baqarah yang kita ambil sebagai referensinya dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Semoga majelis kita di pagi hari ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan masuk ke ayat 6 ya. Kalau nggak salah ya. Terakhir kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 5. Khususnya ayat 3 sampai 5. Dan hari ini kita akan melanjutkan kajian ayat ke-6 dan seterusnya. Targetnya sampai ayat ke-20. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Di dua ayat ini atau di ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala, atau tadi masih kurang ya, walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim, sama saja ke atas mereka. A'anzartahum, apakah kamu wahai Muhammad memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, begitu juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, sementara di atas penglihatan mereka ada penutupnya sehingga mereka tidak bisa melihat. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Di 20 ayat pertama ini, seperti yang mungkin sudah beberapa kali kita singgung, Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, mengulas tentang 3 tipe manusia sepanjang zaman. Di 20 ayat pertama tadi, khususnya kalau ayat pertama alif lam mim itu tidak ada penafsirannya menurut pendapat yang kuat. Di ayat kedua sampai ayat 20 ada disinggung tentang tipe manusia sepanjang zaman. Sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti, manusia tidak lepas dari 3 tipe ini. Tidak ada tipe yang keempat. Kita adalah salah satu dari 3 tipe ini. Yang pertama adalah tipe mukminun yang warna hijau, orang-orang yang beriman. Di ayat kedua sampai ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat-sifatnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya sampai muflihun. Itu ciri-ciri tipe yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua ada di ayat 2 ayat yang kita baca tadi, tipe kafirun, orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru. Kemudian dari ayat 8 sampai ayat 20, di 13 ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengulas tentang tipe yang ketiga, yang abu-abu, munafiqun, ngakunya beriman padahal mereka tidak beriman.
Ngakunya muslim, tapi dari perilakunya seolah-olah dia bukan muslim. Ngakunya dia cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, tapi dia paling tidak suka kalau kita membahas tentang ajaran Islam. Paling tidak suka kalau kegiatan aktivitas keseharian itu diatur-atur menurut ajaran Islam. Mereka nggak suka yang seperti itu. Padahal ngakunya Islam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, tapi a priori sekali terhadap ajaran Islam. Itu diantara sifat kelompok atau tipe yang ketiga, yaitu tipe munafikun. Tentunya kita semua yang ada di sini ingin bahwa kita berada di tipe yang pertama. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak ada tipe yang keempat. Ya, tidak ada pilihan yang keempat. Pilihannya cuma 3 ini. Ya, alternatifnya cuma 3 ini. Kita mau masuk yang di mana? Kalau yang merah, nauzubillah. Ya. Kemungkinannya antara hijau dengan abu-abu. Gitu. Ya. Tidak ada alternatif yang keempat. Jadi di antara manfaatnya kita mengetahui sifat-sifat ini adalah untuk mendeteksi dini diri kita berada di tipe yang mana. Ya. Tentunya yang muflihun, yang akan beruntung adalah tipe muttaqun mu'minun. Ya, sebagian sifat-sifatnya sudah kita ulas ayat 2 sampai ayat 5. Kita ingin berada di situ. Kemudian manfaat lainnya, dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita, kita bisa mendeteksi kira-kira mereka berada di tipe yang mana. Dari perangainya sehari-hari, kemudian dari komentar-komentarnya, dari sikap-sikapnya, ya kita bisa punya feeling, minimal feeling lah, ya, bahwa dia ini apa gitu. Untuk kita bisa menentukan sikap kita ketika berinteraksi dengan dia atau dengan mereka. Ini diantara kepentingannya atau hikmahnya kita mengetahui 3 tipologi manusia sepanjang zaman ini. Innal ladzina kafaru. Sebentar, komposisinya. Dari komposisinya, tipe mukminun 4 ayat. Tipe kafirun 2 ayat, tipe munafikun 13 ayat. Ini bermakna kalau tipe kafirun cukup 2 ayat karena jelas, kelaminnya itu jelas. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi jelas ya. Sikap kita karena Allah yang menyatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Ayat-ayat itu yang berlaku kepada tipe yang merah ini. Ya, jelas sikap kita, ya, tegas. Sedangkan tipe mukminun dia berada di tengah-tengah antara kafirun dengan munafikun. Dan selamanya orang-orang yang beriman itu berada di tengah, moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasata. Ya. Kalau dalam pertandingan olahraga yang menjadi penengah namanya wasit. Wasit dari bahasa Arab, wasato pertengahan. Orang yang menengahi namanya wasitun. Wasitun kita sebut dalam bahasa Indonesianya wasit. Ya, itu bahasa Arab. Ya. Jadi bagi yang tidak suka ke Arab-Araban, jangan pakai kata-kata yang berbahasa Arab. Pasti bingung nantinya. Ya. Jadi komposisi ayat di 20 ayat pertama surat Al-Baqarah tampak oleh kita bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di 4 ayat, sementara kafirun di 2 ayat dan munafikun di 13 ayat. Ya. Selamanya orang-orang yang beriman itu berada di tengah dia. Kalau yang ada di dalam Al-Qur'an, tengahnya itu antara sikap Yahudi dan sikap Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam.
Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu anak haram. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Allah mengajarkan kita bahwa Nabi Isa itu adalah abdun min ibadillah. Abdun arsalahullah. Ya, seorang hamba dari kalangan manusia yang Allah jadikan dia sebagai rasul. Jadi manusia biasa. Jadi pandangan Islam moderat dia, pertengahan, ya, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Ya, kembali di ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah lah yang telah menjadikan kita ini sebagai umat pertengahan, umat yang moderat. Tidak usah diajarkan umat Islam itu untuk moderat, karena sejak awal ajaran Islam itu memang moderat. Jangan-jangan yang dimaksud dengan moderat di situ adalah sesuatu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam begitu. Yang diberi label moderat, padahal itu bukan moderat. Makanya kita kalau kembali ke Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan, ya, untuk menilai apapun dalam kehidupan ini, ya, dalam ilmu usul fikih ada perdebatannya itu. Untuk menentukan sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk, itu landasannya apa? Apakah akal atau wahyu? Pendapat yang kuat tentunya wahyu. Ya, yang benar adalah apa-apa yang Allah dan Rasulnya katakan itu benar. Yang baik adalah apa-apa yang Allah dan Rasulnya katakan itu baik. Dan yang buruk adalah apa-apa yang Allah dan Rasulnya katakan itu buruk. Al-Quran dan Sunnah punya nilai kemukjizatan. Ya. Ada nilai wahyunya di sana. Pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran juga di dalam Sunnah Rasulullah SAW, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelestariannya sampai hari kiamat. Jadi nilai-nilainya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah baku. Artinya itulah yang Allah jamin bisa dijadikan sebagai patokan nilai dalam kehidupan di dunia. Ya kan, kehidupan dunia Allah juga yang menciptakan. Ya. Jadi dia nyambung antara kehidupannya dengan sistem nilainya itu nyambung gitu. Karakternya itu cocok, ya, dalam istilah lainnya kompatibel. Kalau dia ambil sistem-sistem lain, ya, dasar-dasar ilmu dari sumber yang lain, dia nggak cocok, nggak pas, nggak klop. Di suatu zaman mungkin kelihatannya cocok, tapi setelah lama-lama turun generasi-generasi berikutnya itu nggak cocok lagi dia. Subhanallah, ya. Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya di awal-awal dakwah dulu. Yang menyebabkan generasi awal Islam itu jaya adalah ajaran Rasulullah SAW yang landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak lari dari situ. Sistem yang bisa menjadikan kita berjaya dalam kehidupan ini adalah sistem yang bersumber dari wahyu. Kalau kita beralih dari sistem itu, apa bedanya kita dengan orang-orang barat jadinya? Yang bebas nilai, ya. Kita akan kalah dengan orang-orang barat yang menemukan sistem itu. Mereka yang menemukan sistem itu, kalau kita ikut-ikutan sistem mereka, ya kalah kita, ya. Karena sistemnya mereka yang buat. Kalau kita konsisten memegang sistem kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan, insya Allah kita akan berjaya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah yang sudah menjamin. Sayangnya, ya, kebanyakan umat Islam, apakah kurang percaya atau karena memang nggak ngerti bahwa Al-Quran itu adalah sumber kekuatan umat Islam. Al-Quran yang kita mintakan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan ungkapan kita iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim sebagaimana yang sudah kita ulas di majelis kita ini, siratal mustaqim konkretnya apa?
Secara harfiah jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu apa sebenarnya? Bimbinglah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Bukan jalan yang lurus yang ada bukan sirat yang ada di akhirat, bukan. Itu kita salah persepsi sejak lama. Ya, sejak di SD, ya, saya mendapatkan persepsi dari ajaran ya para guru, para ustadz, para penceramah bahwa sirat yang dimaksud adalah sirat yang ada di akhirat nanti. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim, konkretnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kita 2 ayat setelah ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kemudian itu jawabannya. Dzalikal kitab. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Allah menjawab, dzalikal kitab. Kitab ini, Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Kemudian hudan, kan? Yang kita minta ihdina siratal mustaqim. Allah menjawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 17 kali kita mengulang-ulang permohonan kita itu kepada Allah, dan Allah sudah lama menjawabnya. Ya, jadi kalau kita belum kunjung akrab dengan Al-Quran, kira-kira permohonan kita ihdinas siratal mustaqim itu apa kira-kira? Kalau kita kiaskan, ada orang yang minta bantuan kepada kita, tapi setelah dia minta, dari gelagatnya terlihat bahwa dia nggak butuh bantuan kita. Kira-kira kita bantu nggak? Dia baru datang ke rumah kita, minta tolong. Ya, tapi setelah pulang kita lihat lah, kok dia pergi kemana gitu? Ya, terlihat nggak serius untuk minta tolong ke kita. Kira-kira kita tolong nggak itu? Kita setiap hari 17 kali mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah beritahu kita, siratal mustaqim itu konkretnya adalah Al-Quran. Artinya kita harus terus-menerus akrab dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan juga mencoba menghafalkannya. Itu konsekuensi ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak seperti itu berarti kita kurang serius. Kita masih basa-basi saja untuk ihdinas siratal mustaqim. Bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak kita aplikasikan, tidak kita terapkan. Jadi kata apa yang paling tepat untuk menyimpulkan kasus ini? Ada yang minta sesuatu, tapi setelah dia minta, dia entah kemana gitu. Ya minimal basa-basi lah, ya itu basa-basi saja. Ihdinas siratal mustaqimnya hanya basa-basi, ya, atau dengan istilah lain hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya. Kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita ingin ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kita harus benar-benar akrab dengan Al-Quran. Beberapa hari yang lalu ada tamu dari Palestina ya di masjid di Modern Land, mungkin sudah juga di sini ya mungkin ya. Nah, ketika selesai ada yang bertanya, dari 11 juta orang Palestina itu 7 jutanya ada di luar Palestina. Apa yang mendorong 4 juta orang yang tetap berada di Palestina, padahal mereka terancam, nyawa mereka terancam di setiap detiknya gitu, oleh senjata-senjata ya, yang atau oleh peluru-peluru yang disasarkan oleh orang-orang Israel, la'anahumullah. Jawabannya, yang 4 juta ini nggak mau keluar dari sana, sumber kekuatan mereka itu adalah Al-Quran. Makanya yang mereka terus ceritakan kepada kita setiap kali ada tamu-tamu Palestina yang datang adalah program tahfizul Quran.
program untuk menjadikan generasi-generasi Palestina itu hafal Al-Quran dengan menghidupkan halakoh-halakoh tahfidzil Quran, halakoh-halakoh penghafalan Al-Quran. Ya, bagi kita yang mungkin sekilas melihat program-program itu, mungkin kita akan bertanya, ini apa hubungannya? Ya, mereka seharusnya ketika dibantu, bantuan itu dipakai untuk beli senjata. Ini enggak. Ya. Bantuan itu mereka fokuskan untuk mendanai program-program penghafalan Al-Quran. Rasa-rasanya nggak nyambung begitu. Ya. Ketika ditanyakan, jawabannya ternyata justru itulah sumber kekuatan kami. Anak-anak Palestina terancam mereka menjadi yatim piatu semuanya. Orang tua mereka itu terancam nyawanya di setiap detiknya. Begitu juga dengan mereka sesungguhnya. Ya. Dengan Al-Quran itu bukan hanya mereka hafalkan, tetapi juga diajarkan ayat per ayat. Ya, mungkin lebih intensif dari yang sedang kita lakukan ini. Ya, sehingga nilai-nilai Al-Quran itu tertanam dalam jiwa anak-anak Palestina. Kapanpun ya, musibah menimpa diri mereka, mereka sudah tahu tentang cara menghadapinya. Ya, dan karena yang mereka kuasai adalah Al-Quran, mereka mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu, di mana mereka tidak panik ya, ketika orang tua mereka terbunuh, ya, ketika rumah mereka dibuldoser atau terkena bom atau yang lainnya. Di saat awal-awalnya memang ya mereka ya seperti histeris bisa jadi ya. Tapi itu tidak berlanjut lama karena mereka sudah dididik dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kekuatan. Itu yang mereka yakini sejak lama. Dan Al-Quran itulah yang menjadikan mereka tetap bertahan. Pengakuan dari orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, mereka sangat susah untuk menguasai Palestina, khususnya kota kecil Gaza saja. Mereka susah untuk menguasainya. Kenapa? Apalagi kalau harus perang darat, itu satu momok bagi tentara-tentara Israel. Ya, jangankan menghadapi tentara Palestina, menghadapi seorang anak kecil ya dengan memegang batu saja mereka sudah takutnya minta ampun. Jadi itu pengakuan dari ya orang-orang Israel. Jadi kembali ya, bahwa ketika kita akrab dengan Al-Quran, kita akan memiliki segalanya insya Allah. Ya. Kita memiliki ya ibarat setiap kita kan punya fitrah ya, punya hati. Ya. Software yang harus ada di dalam hati kita itu adalah Al-Quran. Gitu. Kalau Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati kita, ya kita akan menjadi manusia yang tangguh. Ya, konon dulu ceritanya kenapa setelah 800 tahun umat Islam berkuasa atau khilafah Islamiyah itu tegak, itu bisa sampai diusir dari Andalusia. Itu ceritanya seperti kenapa? Gitu. Kok bisa terusir dari Andalusia? Padahal siapapun tahu, ya, dengan dikuasainya Andalusia oleh umat Islam, itulah yang menyebabkan daratan Eropa mengalami kemajuan yang pesat dalam kehidupan sosial mereka, juga dalam ilmu pengetahuan mereka. Orang-orang Barat ya, sebelum Andalusia itu dikuasai oleh umat Islam, mereka nggak ngerti mandi itu, nggak ngerti wangi-wangian, parfum, sabun, mereka belum tersentuh itu. Sampai kemudian mereka berinteraksi dengan umat Islam dan tahu bahwa dalam satu harinya itu ada budaya mandi. Dulu mereka nggak tahu mandi itu apa. Kenapa harus mandi? Ya, bahkan pemimpin-pemimpin mereka ada yang 1 tahun nggak pernah mandi. Ada yang lebih dari 1 tahun nggak pernah ganti baju dan pakaian dalam. Kita 1 hari saja nggak betah. Ya, mereka untuk 1 tahun, 2 tahun nggak pernah ganti daleman, itu sudah biasa. Tapi ketika mereka sudah berinteraksi dengan umat Islam, disitulah mereka tahu ya tentang
manfaat dari mandi itu. Ini baru cerita mandi, belum yang lain-lainnya. Ya. Jadi semua orang tahu bahwa Eropa bisa maju seperti itu karena berinteraksi dengan umat Islam. Tapi tetap saja umat Islamnya diusir. Karena yang tidak mereka inginkan adalah Islamnya itu sendiri. Mereka tidak ingin Islam itu memimpin. Kalau Islam itu beraktivitas sebagaimana biasa ya silahkanlah. Tapi kalau sampai berkuasa itu jangan. Maka mereka upayakan untuk mengusir umat Islam dari Spanyol. Bagaimana caranya? Tadinya mau diserang dengan kekuatan tentara ya. Tapi kemudian ada ya seorang mata-mata yang mengatakan jangan seperti itu. Ya. Karena umat Islam itu terlampau kuat kalau dihadapi dengan kekuatan fisik. Kita tunggu saja. Sampai kapan? Sampai mereka jauh dari Al-Quran. Kiat itu sudah mereka ketahui sejak lama. Ya. Terusirnya umat Islam dari Andalusia di antara sebab-sebabnya adalah karena umat Islam mulai menjauhi Al-Quran. Tadinya dari rumah-rumah umat Islam terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, dari setiap rumah semuanya tilawah Al-Quran. Ya, mungkin pagi, maghrib dan subuh mereka baca Al-Quran. Perbincangan umat Islam dimanapun mereka berada seringkali seputar Al-Quran. Kalau di masjid pembicaraan tentang Al-Quran itu sudah biasa. Tapi ini di warung-warung kopi yang mereka diskusikan adalah ajaran Al-Quran. Ketika fenomena itu masih ada di Andalusia, si mata-mata ini mengatakan jangan, ini belum saatnya, kita kalah nanti. Ya, kalau profil umat Islam seperti itu, masih seperti itu, mereka akan kuat. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasok budak hamba sahaya ke Andalusia yang mempunyai suara yang bagus. Jadi sambil bekerja, budak ini sambil bernyanyi. Lama-kelamaan majikannya terkesan. Yang tadinya hanya selintas, tapi kemudian majikannya sambil istirahat, sambil menyuruh budaknya itu untuk nyanyi. Dan itu menjadi buah bibir di masyarakat Islam di Andalusia. Ya, sampai kalau dulu di tahun 80-an kan pinjam-meminjam kaset Pak ya. Ini pinjam-meminjam budak hamba saya yang mempunyai suara yang bagus. Pembicaraan umat Islam yang tadinya seputar Al-Quran beralih kepada judul yang lain. Ya, tentang budak hamba saya yang punya suara yang bagus untuk melantunkan, untuk bernyanyi gitu. Ternyata efektif. Tidak lagi terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari rumah-rumah umat Islam. Dan si mata-mata tadi mengatakan sekaranglah saatnya kita menguasai Andalusia, dan berhasil. Jadi kekuatan kita, sumber kekuatan kita adalah Al-Quran. Ketika kita semuanya kompak ya, kembali ke Al-Quran, kita nggak usah yang lain-lainnya nanti saja, itu prioritas berikutnya. Al-Quran saja kita kuasai, insya Allah ruh itulah yang akan menggerakkan seluruh umat Islam. Nah, ini sejarah. Sejarah mengatakan demikian. Nah, kenapa sekarang ini banyak kalangan yang tidak mau, yang tidak nyaman kalau umat Islam punya kegiatan yang bernuansakan Al-Quran. Karena majikan-majikan mereka yang kafir membisikkan itu kepada mereka. Bisa jadi mereka yang saudara-saudara kita juga agamanya Islam juga, mereka nggak ngerti cerita ini. Atau mereka sudah terlalu diliputi oleh dunia, oleh jabatan, oleh harta, ya, sehingga mereka mau melakukan apapun. Itulah kenyataan yang kita sedang hadapi sekarang. Walaupun alhamdulillah pengajian ini masih berjalan. Berarti masih aman lah ya.
Halakoh-halakoh tahfiz Al-Quran pun masih berjalan, alhamdulillah. Ya, berarti masih belum, ya. Tapi saya prediksi akan sampai ke sana. Ya. Dengan munculnya tokoh-tokoh yang tidak punya kapasitas, tapi mereka bicara tentang Islam, bicara tentang budaya Islam, bahwa ini nggak cocok, yang cocok itu ini. Ya, apa istilahnya kemarin itu? Populisme, ya. Populisme agama. Itu apa lagi istilahnya? Ya. Mereka ingin mengaburkan, ya, mengaburkan wawasan kita sebenarnya. Targetnya adalah jangan sampai ya, kita ini terlalu dekat dengan ajaran agama kita. Itu targetnya sebenarnya. Ya. Tapi masih malu-malu, ya, masih malu-malu, ya, masih belum berani secara terang-terangan, ya, sedikit-sedikit. Tadinya mau dimulai dari daftar penceramah 200 orang. Ditentang, ya. Tapi kemudian kemarin muncul 133 nama. Ya, nama orang ustadz-ustadz penceramah-penceramah yang diminati oleh umat Islam sebagian besarnya nggak ada pasti di situ. Jadi dari segala sisi kita harus sadar ini. Kalau kita ikut-ikutan apa yang mereka inginkan, ya takutnya, khawatirnya kajian ba'da subuh ini nggak akan ada lagi nantinya. Cukup kita di sini sholat saja. Kalaupun mau ada kajian yang dibahas, cukup fikih saja. Ya, fikih air, ya, kemudian tata cara sholat. Hanya seputar itu saja, yang ibadah mahdoh saja. Yang isinya tentang pemikiran yang berkaitan dengan wawasan keislaman berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang akan dibatasi. Jangan sampai itu dibahas di masjid-masjid umat Islam. Tapi alhamdulillah, ya semoga ini hanya sekedar fantasi, ya, mimpi. Semoga itu tidak pernah terjadi selamanya. Ini mukadimahnya panjang banget, ya. Jadi ini komposisinya, ya. Dari komposisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa selamanya umat Islam itu berada di tengah, dia moderat dari segala sisi. Kita masuk ke ayat ke-6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kafir, kafaro yakfuru, kafaro di dalam bahasa Arab mempunyai makna penutup atau menutup. Dalam bahasa Inggrisnya cover, C-O-V-E-R. Jangan-jangan bahasa Inggris ngambil dari bahasa Arab. Kafaro bahasa Inggrisnya cover, ya, menutup. Kenapa kafir dinamakan kafir? Karena mereka menutup diri mereka dari kebenaran. Mereka tahu kebenaran itu, tapi mereka menjauhinya. Setiap manusia punya fitrah, yang dengan fitrah itu mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka ngerti. Ya. Kenapa sih dari 270 juta masyarakat atau rakyat Indonesia yang diurusin yang satu itu saja gitu? Mereka juga sudah merasa ini ada apa gitu. Banyak urusan di negara ini yang serius itu banyak sekali. Tapi kenapa yang diurus satu ormas saja? Ini ada apa? Seharusnya kita juga bertanya-tanya, ini ada apa? Padahal keormasannya pun masih dipertanyakan gitu. Kok bisa dibubarkan? Yang dibubarkan itu yang sudah wujud, kan? Ini belum wujud tapi udah dibubarkan, itu gimana ceritanya? Ya. Jadi bagi orang yang masih punya hati, masih punya nurani, pasti bisa mendeteksi ini ada apa. Akan tetapi orang-orang kafir menutup dirinya dari kebenaran itu. Jadi istilah kafir itu bukan istilah yang ekstrim, ya, bukan istilah yang kasar, bukan. Artinya menutup. Kenapa orang kafir dinamakan kafir? Karena mereka menutup diri mereka untuk mendapatkan hidayah Al-Quran. Mereka memilih menjauhi Al-Quran. Ya sudah, karena demokrasi, ya silahkan. Nah, dalam agama kita orang yang sikapnya seperti itu namanya kafir.
Apa yang salah dari istilah kafir itu? Jadi kafara yakfuru, ismul fa'ilnya kafir, artinya menutup. Ya, kafar artinya menutup. Menutup dari apa? Menutup diri dari kebenaran. Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau wahai Muhammad memberi mereka peringatan, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi mereka peringatan, mereka tidak akan mau beriman oleh karena kejahatan-kejahatan mereka, kata sebagian mufassirin. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti ke atas mereka ketetapan Tuhanmu, la yu'minun, mereka nggak akan mau beriman, nggak bakal mereka mau beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Ya, walaupun setiap tanda-tanda kebesaran Allah itu datang kepada mereka atau mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, sampai mereka melihat di depan mata mereka azab yang pedih, barulah mereka beriman. Tapi udah terlambat. Yaitu ceritanya cerita akhirat. Ayat yang kita bahas ini, ayat ke-6 ini mirip dengan ayat ini, ya, bahwa orang yang Allah sudah tetapkan, berarti di antara seluruh manusia ini ada yang Allah sudah tetapkan. Nah, disinilah kemudian muncul perdebatan di dalam tafsir ayat ini, ayat 6 dan ayat 7. Khususnya khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Ya, itu disinyalir oleh sebagian mufassirin, ya, sebagai kata-kata yang tidak pantas, gitu. Menurut mereka, Allah tidak mungkin punya sifat menutup hati orang-orang, hati sebagian manusia, nggak mungkin menurut mereka. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama-ulama lainnya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Allah menutup hati mereka karena ulah mereka yang menjauhi ajaran Allah. Jadi ada penyebabnya. Ada sabab dan ada musabab. Ya. Gara-gara mereka menjauhi ajaran Allah, Allah pun jauhkan mereka dari ajaran Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Jadi konsepnya, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah nggak mungkin menzalimi hamba-hambanya, nggak mungkin. Allah nggak mungkin menzalimi manusia atau makhluknya, siapapun itu nggak mungkin. Untuk apa Allah menzalimi manusia itu? Untuk apa? Allah maha besar, Allah maha kaya. Ngapain Allah menzalimi manusia itu? Untuk apa? Manusia ini nggak ada apa-apanya, ya, dalam pandangan Allah. Bahkan alam semesta ini pun itu tidak ada apa-apanya, ya, dibanding kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nggak mungkin zalim. Nah, ini konsep utamanya. Nah, ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang nuansanya bahwa Allah melakukan perbuatan negatif, itu jangan cepat-cepat kita menyimpulkan nggak mungkin Allah punya sifat itu. Kita harus kaitkan dulu dengan ayat-ayat yang lain. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Kenapa sama saja ke atas mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan? Karena sikap mereka yang menjauhi kebenaran. Al jaza min jinsil amal, kata para ulama. Balasan yang Allah akan berikan akan disesuaikan dengan sikap manusianya. Orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang melakukan kejahatan itu pun akan kembali kepada diri dia. Orang yang suka menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Orang yang suka menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aib dia. Begitu seterusnya. Kesimpulan ulama, al jaza min jinsil amal. Ganjaran yang Allah akan berikan akan disesuaikan dengan sikap seorang manusia kepada sesama. Kalau ada orang yang mendekat dengan Al-Quran, Allah akan mendekat. Kalau ada yang menjauhi Al-Quran, Allah pun akan menjauh. Nah, jadi seperti itu pembahasan ini.
Kenapa sama saja ke atas mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan? Karena mereka kafir. Ya, belum apa-apa sudah nolak, bahasanya apa? A priori. Ya, belum mendengar penjelasan sudah mengatakan pokoknya, gitu kan? Ya, pokoknya salah, gitu. Ya, kesalahannya apa? Pokoknya salah. Kan susah menghadapi orangnya seperti ini. Ya, nggak bisa diajak diskusi. Ya, kemudian masyarakat nggak boleh bercerita tentang sikap yang seperti itu. Para wartawan nggak boleh meliput kasus-kasus seperti itu, kan apa nggak fair mainnya. Ya, ini demokrasi atau apa? Ya. Nah, jadi anzar taum amlam tunzirhum la yu'minun, a priori. Ya, coba mereka mau tenang sejenak, ya, singkirkan emosi, ya, kemudian mulai berdiskusi, insya Allah dapat hidayah. Gitu. Kalau mau saja diajak diskusi, insya Allah akan dapat hidayah. Ceritanya sudah banyak yang seperti itu. Atau mungkin gara-gara itulah mereka nggak mau diajak diskusi. Orang yang sudah Allah tetapkan kesengsaraan ke atas dirinya, tiada seorang pun yang dapat membahagiakannya. Yang Allah sesatkan, tiada siapapun yang dapat memberinya petunjuk. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya, itu sudah sunnatullahnya seperti itu. Ya. Maka jangan engkau wahai Muhammad terlalu merisaukan mereka. Sampaikan saja risalah yang diamanahkan kepadamu, yang menyambut seruanmu akan mendapat bagian ganjaran yang banyak. Sedangkan yang berpaling darimu tidak usah dihiraukan. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu hanya menyampaikan. Masalah perhitungan itu tanggung jawab kami, kata Allah. Ini merupakan pengajaran bagi kita. Ketika kita menyampaikan dakwah itu bukan ceramah, ya. Dakwah itu tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Keduanya itu wajib ke atas setiap muslim. Kalau tidak kita lakukan, di surat Al-Asr Allah sudah wanti-wanti, innal insana lafi khusrin. Kerugian itu Allah sudah pastikan kalau kita tidak melakukan 4 hal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya adalah dakwah. Dengan cara yang halus itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau dengan cara yang lebih serius, amar ma'ruf nahi mungkar. Kejayaan umat ini, ya, menurut sunnatullahnya adalah saat umat Islam menegakkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sunnatullahnya sudah seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan ke masyarakat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jadi Allah yang sudah menggariskan kalau kita ingin menjadi khaira ummah, syarat dan ketentuannya kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi ternyata tantangannya hebat. Dahsyat sekali kalau ada yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara intensif, nasibnya akan dibubarkan gitu. Jadi itu sudah menjadi pelajaran dan hikmah yang besar bagi kita. Ya, ketika janji surga Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu pertanda bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bukan kerjaan yang gampang. Ya, ancamannya penjara. Gitu. Bagi yang ingin benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi banyak orang-orang yang bermaksiat itu yang tidak nyaman mereka bermaksiat. Mereka sebenarnya sudah lama ingin membuat rumah judi di pulau di dekat di Selat Sunda kalau nggak salah. Ya. Mereka ingin buat rumah judi di sana. Yang mengusulkan umat Muslim juga. Daripada menyebar kemana-mana ya sebaiknya kita konsentrasikan di satu tempat saja.
Nah, itu talbisu iblisnya. Padahal nggak ada jaminan. Kalau ada tempat judi di suatu tempat, nggak ada lagi di tempat lain, nggak ada jaminan juga kan? Karena kepentingan mereka terhambat gara-gara ada amar ma'ruf nahi mungkar, jadinya seperti itu. Mereka lakukan segala cara supaya kemaksiatan yang biasa mereka lakukan tidak ada yang berani menghambatnya. Banyak kepentingan mereka yang terkendala di tahun 2019, tahun 2020, 2018 lah ya. 2009 banyak sekali kepentingan mereka yang terkendala. Ya, mereka sudah keluarkan triliunan, tapi ternyata nggak jadi gitu kan. Nah, siapa yang nggak gerah kan? Nah, korbannya adalah saudara kita ini. Ya. Jadi itulah cerita amar ma'ruf nahi mungkar yang terus berulang. Di zaman Fir'aun itu juga modusnya seperti itu. Fir'aun mengatakan pokoknya yang saya ajarkan inilah yang benar. Innama ahdikum sabilar rasyad. Gitu. Itu kata Fir'aun. Ya, padahal jelas-jelasan Fir'aun itu menyimpang, kafir. Yang benar itu Nabi Musa. Jadi modus-modus seperti itu akan terus berulang sampai hari kiamat. Ya, kitanya lah yang harus mengambil pelajaran dan hikmah dari cerita-cerita itu. Ketika modusnya kembali terjadi di zaman kita, kita mengerti tentang sikap yang harus kita ambil itu seperti apa. Supaya kita tidak ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan bahaya. Apalagi ini sudah masuk akhir zaman ini ya. Ikut-ikutan dajjal kan bahaya. Jadi fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajiban kita hanya menyampaikan, bukan harus berhasil. Bukan. Ya. Kita tidak dituntut untuk berhasil. Yang dituntut adalah melaksanakan. Ya. Dulu ulama-ulama kita banyak yang dipenjara. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sudah pernah merasakan dinginnya penjara. Bahkan disiksa di penjaranya. Mereka sudah pernah mengalami itu semua. Padahal mereka adalah orang yang berilmu. Ulama besar. Muridnya juga banyak. Imam Ahmad kalau sedang mengisi pengajian, muridnya itu 5.000 orang. Gak pakai mic, ya, gak ada siaran live streaming, gak ada. Tapi suaranya bisa kedengaran sampai ke belakang. Itulah luar biasanya. Ya, ulama yang mukhlis, yaitu gak perlu perangkat-perangkat canggih untuk bisa menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Dan itu pula asal muasal kenapa masjid itu pakai kubah. Ya, dengan adanya kubah suara itu akan menggema. Tanpa mic pun suaranya akan jelas terdengar sampai ke belakang. Jadi kalau kita lihat ada di sedikit menyimpang, ada masjid-masjid nggak ada kubahnya. Di Saudi kan masjidnya petak saja, nggak ada kubahnya, itu jangan heran gitu. Karena nggak berfungsi lagi kubahnya. Karena sudah ada pengeras suara sekarang. Sekarang tinggal simbol, kubah-kubah itu adalah simbol masjid. Gitu. Ya, kalau dulu memang berfungsi. Kubah itu untuk mengantarkan suara, ya, khususnya pada saat sholat berjamaah dan pengajian-pengajian. Ya, jadi itu adalah sunnatullah yang berulang ya, setiap zaman. Mereka hanya imam-imam mazhab yang kita sudah sebutkan tadi, mereka sudah sangat memahami tabiat dakwah itu. Kewajiban mereka hanya menyampaikan, ya. Fa innama 'alaikal balagh, hanya menyampaikan mengenai ajaran mereka mau diamalkan oleh masyarakat atau tidak mau diamalkan, mau didengarkan oleh penguasa atau tidak didengarkan, mereka tidak putus asa dari sikap-sikap itu karena mereka ngerti porsi mereka hanya menyampaikan. Bukan untuk memaksakan harus diterapkan yang seperti enggak. Diamalkan alhamdulillah, kalau tidak pun ya mereka akan pertanyaan kenapa, apa alasannya, kenapa kebaikan itu tidak mau diterapkan, tidak mau diakomodir oleh pemerintah, ya. Kalau kemudian pemerintahnya mengatakan pokoknya ya sudah mentok, kewajiban mereka sudah selesai sampai di situ gitu, ya kan. Tujuan hidup itu akhirat kan, bukan dunia. Bukan keberhasilan, kesuksesan yang hakiki
Ini khususnya Imam Ahmad yang saya ingat ya. Beliau mengatakan ketika ditanya oleh anaknya, "Ya abatah mata ya'manul insan?" Wahai ayahanda, kapan seorang manusia itu berada pada zona aman? Jawaban beliau, hatta tata'a qadamuhul yumna fil jannah. Sampai telapak kaki kanannya menapak ke dalam surga, baru aman. Atau di dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat Al-Qur'an ini berlakunya hanya untuk di dunia ya. Nanti di akhirat udah nggak ada lagi. Aturan-aturan itu nggak ada lagi. Seluruh penduduk surga akan berjalan secara otomatis. Semuanya kebaikan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ganjaran-ganjaran untuk kalian hanya akan dipenuhi kelak di hari kiamat. Bagaimana nilainya? Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu daya. Kan jelas sudah ya. Kesuksesan itu di akhirat. Ketika kita sudah berhasil masuk surga, faqad faz, maka dia sudah sukses. Jadi ukuran sukses itu ketika kita sudah masuk surga. Kalau masih di sini masih jauh. Masih hidup, masih hidup di kandung badan, ya masih berjalan ininya, cobaan dan ujiannya belum selesai. Kita masih di ruang ujian sekarang. Ya. Masa sedang di ruang ujian kita sudah bisa memastikan kita berhasil, kita sukses? Kan belum bisa kan? Nanti kalau kita sudah selesai menjawab seluruh ujian, kita keluar ruangan, baru udah selesai gitu. Tinggal menunggu perhitungan. Dan pada saat itu, pada saat kita di alam barzakh, kita sudah mulai mendapatkan kisi-kisinya. Apakah kita akan sukses atau tidak, kisi-kisinya itu akan ada di alam barzakh. Akan Allah tampakkan nanti di alam barzakh. Dan setelah lonceng berdentang, ditiupkan sangkakala, sampai dikumpulkan kita semua di padang mahsyar, disitulah pengumumannya. Lulusannya itu di situ nanti. Siapa yang akan dimasukkan ke surga, siapa yang dimasukkan ke neraka, nanti itu pengumumannya nanti di akhirat, bukan sekarang. Yang diumumkan masuk surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah sukses. Jadi jangan sampai kita terpedaya oleh sikap kita sendiri. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, lika-liku kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu daya. Ya, kita jangan sampai tertipu, kita harus sirotol mustaqim gitu. Ya, harus fokus ya kepada nilai-nilai kebaikan. Di antara bentuk kebaikan itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang tabiatnya berat, penuh tantangan. Ya. Tapi buktinya orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, justru mereka menikmati tantangan-tantangan itu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah keluar masuk penjara sampai 3 kali atau lebih beliau di penjara dan disiksa dalam penjaranya. Beliau mengatakan, dengan entengnya beliau mengatakan, sijni rohatun, di penjaranya aku itu adalah rehat bagiku. Wa nafyi siyahatun, diasingkannya aku ke tempat yang jauh, dipisahkan dari murid-muridku dan teman-temanku, itu adalah siyahah, piknik bagiku. Wa qatli syahadah, kalaupun nanti pada akhirnya aku akan dihukum mati, akan dibunuh, pembunuhanku adalah syahid. Enteng saja.
dihadapi oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa beliau mampu mengatakan itu? Karena visinya jelas. Ya, visi hidupnya itu jelas, akhirat, ridhollah wal jannah, itu visi hidupnya, bukan dunia. Dunia sudah sangat beliau fahami, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sangat ingin seluruh manusia beriman dan mengikutinya berada di atas petunjuk Allah. Maka Allah sampaikan kepada beliau bahwa tidak akan beriman kecuali orang yang sudah ditetapkan kebahagiaan baginya di dalam catatannya. Fi dzikril awal, istilah dalam hadisnya. Sebagaimana tidak ada yang tersesat kecuali orang yang telah tercatat sebelumnya di dalam catatannya. Ya, jadi kehidupan ini sudah Allah skenariokan. Skenario Allah sudah selesai. Tentang bagaimana akhir dari kehidupan kita ini sudah selesai. Bagaimana cerita akhir hidup kita masing-masing pun sudah selesai dalam catatan Allah. Ya, kemudian cerita kita sebagai umat Islam di Indonesia ini pada akhirnya akan seperti apa, itu pun sudah selesai. Ya, kita sedang melakoninya ini, sedang menjalankan skenario-skenario itu. Hanya saja skenario itu kita tidak tahu. Kita baru tahu kalau itu sudah terjadi. Ya, bahwa pada saat ini, di pagi hari ini, sampai jam 6 kurang 1 menit ini, kita masih bisa bertahan di tempat ini. Inilah yang sudah sejak lama Allah skenariokan dulu. Setelah terjadi, barulah kita tahu, oh ini skenarionya. Itu bedanya. Apa yang akan terjadi setelah ini kita belum tahu. Dan tidak ada satu malaikat pun yang tahu. Ya, setelah ini kita akan apa, rencana ada kan. Setelah ini kita akan begini. Tapi kan seringkali rencana-rencana itu tidak berjalan sesuai apa yang kita niatkan. Setelah terjadi, itulah takdir kita. Jadi takdir adalah sesuatu yang sudah berlalu. Baru bisa kita katakan takdir. Kalau belum terjadi atau masih berlangsung, kita tidak bisa mengatakan itu takdir. Rasulullah SAW dalam konteks ayat ini dan dalam ulasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah terlihat bersedih karena beliau sudah menyampaikan dakwahnya kepada umat, kepada manusia, tapi banyak sekali, sebagian besar manusia yang beliau hadapi tidak mau mengindahkan dakwahnya. Beliau sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Ya, bakhi itu artinya ya sedih lah ya. Sebagaimana kita ya, sebagai orang tua, kita sudah nasihati anak kita, nak, jangan lakukan itu akan bahaya kalau kamu lakukan. Sudah kita nasihatkan, tapi dia nggak mau dengar. Bagaimana perasaan kita? Sedih kan? Rasulullah SAW sudah tahu cerita tentang kehidupan ini semuanya, Allah sudah ceritakan kepada beliau. Akhirnya akan seperti apa, Allah sudah ceritakan kepada beliau. Beliau sangat menguasai cerita tentang kehidupan ini. Kemudian beliau ingin ajarkan kepada manusia-manusia yang beliau hadapi, bahwa yang benar itu ini. Kalau ini kamu lakukan, kamu akan masuk surga. Kalau kamu tidak lakukan itu, kamu akan bahaya nanti. Tapi orang-orang yang beliau hadapi sebagian besar tidak mau mengindahkannya. Beliau bersedih. Di antara hiburan Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini bagian dari hiburan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Ya. Selain ayat hiburan-hiburan lainnya di dalam Al-Quran, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalaulah Tuhanmu berkehendak, niscaya semua orang di muka bumi ini akan beriman semuanya. Allah Maha Kuasa. Apakah engkau wahai Muhammad akan memaksakan mereka sampai semuanya beriman? Ini juga hiburan dari Allah untuk Rasulnya, bahwa itu gak mungkin terjadi. Yang mau beriman itu hanya sebagian, gak semuanya mau beriman. Kalau Allah mau, ya gak usah capek-capek mengutus Rasul, langsung semuanya dapat hidayah gitu. Ya, tapi kenyataannya kan tidak.
Maka disitulah diperlukan Al-Quran, diperlukan Rasul sebagai pembimbingnya, ya, sebagai contohnya untuk membimbing manusia untuk dapat mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan. Ternyata lebih banyak yang tidak mau ikut. Hiburan juga bagi kita yang ingin kebaikan-kebaikan itu terterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah yang sudah menetapkan skenario itu. Kita jangan terlampau bersedih lah. Ya, kita anggap itu sebagai pengangkat derajat kita di akhirat. Ya, ketika kita sudah merasa hampir berputus asa gitu. Semua jurus sudah kita keluarkan tapi tetap saja tidak mau didengarkan. Hiburan kita adalah bahwa fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya, kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, masalah perhitungan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan yang ini. Khatamallahu ala qulubihim ini kita sudah kita singgung ya, sebagian di ulasan ayat yang ke-6 tadi, bahwa ayat inilah yang disinggung oleh Imam Ar-Razi ya, sebagai ayat yang tidak sepantasnya, bukan tidak sepantasnya, beliau mentakwilkan. Khotama di sini maksudnya bukan menutup. Menurut beliau Allah nggak boleh punya sifat negatif. Gitu. Khotama itu kan menutup hati ya, berarti Allah yang melakukan itu, dan itu tidak sesuai dengan kemahasempurnaan Allah menurut beliau. Yang dibantah oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis berkaitan dengan ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang sikap orang-orang kafir yang menjauhi kebenaran. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Al jaza min jinsil amal. Ketika kita mendekat, Allah pun mendekat. Ketika kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Ketika kita mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Begitu seterusnya sebagaimana yang ada dalam hadis qudsi. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, Allah pun akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kita yang kita lakukan keburukan, yang kita dapatkan, yang kita tuai adalah keburukan yang serupa. Fajaza'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Ya, maka ganjaran keburukan adalah keburukan yang sejenis. Ya, jadi sikap orang-orang kafir itu menjauhi kebenaran. Maka Allah jauhkanlah kebenaran itu dari mereka. Itu cerita lengkapnya. Jadi di sini ada hikmah, ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Kita jangan cepat-cepat menyimpulkan hukum dari satu ayat atau satu hadis. Bukan begitu cara penyimpulan hukum dari dalil. Dikumpulkan dulu seluruh ayat yang sejenis, sejudul, barulah di situ digodok. Itulah yang namanya ijtihad, yang hanya bisa dilakukan oleh para ulama yang punya kapasitas. Ya, kalau kita ya cukup baca terjemahan, baca tafsirnya dulu, jangan cepat-cepat kita simpulkan hukumnya. Ya, itu ibrah yang bisa kita ambil. Kemudian di antara ulasan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan hadis ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, teguhkanlah hati kami di atas dinmu, di atas agamamu. Berarti Allah bisa membolak-balik hati kita. Kadang kita suka, kadang benci. Ya. Kadang kita doyan, kadang enggak. Ya. Kadang kita senang, kadang kita tidak senang. Itulah suasana hati kita. Itu sangat rentan kepada perubahan. Kita memohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkanlah hati kami ini di atas ajaran agamamu. Ya. Karena jangankan umat terdahulu,
di antara umat Islam, di antara teman-teman kita juga, sebelumnya sadar sekarang kok nggak sadar lagi gitu. Sebelumnya baik kok sekarang nggak sebaik yang kemarin. Tadinya dia rajin ke masjid, kenapa sekarang enggak? Dan seterusnya ya. Jadi inilah karakter kehidupan di dunia kita, di mana hati kita ini bisa berubah-ubah. Ya, kita tidak bisa, makanya arahan dari, ini nggak tahu hadis atau bukan ya. Abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah orang yang engkau cintai itu ala kadarnya. Karena bisa jadi orang yang engkau cintai itu akan menjadi orang yang engkau benci di suatu hari. Jadi ala kadarnya saja. Jangan terlalu sampai dikultuskan gitu. Nanti kitanya yang akan kecewa. Kalau kita terlalu mencintai manusia, terlalu ya, kalau mencintai wajib. Mencintai sesama muslim wajib. Yang tidak boleh itu terlalu. Ya, kalau terlalu pada akhirnya kita akan kecewa. Ya, kalau hanya sekedar kecewa masih mending lah. Yang bahaya itu mutung gitu. Kita jadi mutung dalam beramal soleh gara-gara tokoh yang kita gandrungi, tokoh yang kita suka itu kok menceraikan istrinya gitu. Akhirnya kitanya yang baper gitu. Yang berbuat siapa, yang kemudian terpengaruh tidak semangat dalam beramal soleh justru kita. Ini gara-gara ya, sikap kita yang terlalu cinta. Cinta itu boleh bahkan wajib. Ya. Berwala itu bagian dari akidah kita. Berpihak kepada orang-orang soleh itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ya. Yang tidak boleh adalah kalau terlalu. Ya. Karena walau bagaimanapun mereka masih manusia. Ya. Masih hidup di dunia. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menasehati kita. Kalau kita ingin menceritakan tentang profil seorang manusia, ceritakanlah profil orang yang sudah meninggal. Jangan orang yang masih hidup kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena ujian dia itu belum selesai. Dia masih berada di ruang ujian. Belum pasti dia sukses. Gitu. Nah, ini nasihatnya benar juga ya. Jadi kalau kita ingin ngambil ibrah, kita ambil ibrah dari orang yang sudah meninggal, yang sudah selesai ujiannya gitu, yang sedang berada di ruang tunggu sekarang ini di alam barzakh. Ya, cerita dunia udah selesai dia. Nah, jadi bisa kita ceritakan, gitu. Kita ceritakan tentang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil ibrah darinya kan. Jangan sampai yang kita ceritakan orang yang masih hidup. Nanti kitanya takutnya kecewa nanti. Ya. Contohnya sudah banyak. Ya. Jadi ya muqallibal qulub ini konteksnya bahwa hati manusia itu sangat mungkin berubah. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Kemungkinan bahwa Allah akan menutup hati sebagian manusia itu ada dengan demikian. Ya, di dalam hadis yang lain, hati manusia itu ada baina asabi'ir rahman. Ya, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah bisa saja membolak-baliknya sekehendaknya. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza aznaba dzamban, sesungguhnya seorang mukmin itu kalau melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan tertitiklah noda hitam di dalam hatinya. Kalau dia beristighfar dan bertaubat, saqula qalbuhu, akan semakin bersih hatinya. Tapi kalau tidak, ya, akan semakin kotor hatinya dan menjadi hitam legam karena kumpulan titik-titik hitam tadi. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi hatinya menjadi kotor, merona gitu. Kalla bal rana ala qulubihim
maka yaksibun, gara-gara perbuatan yang mereka lakukan hatinya menjadi kotor. Cara kita yang bisa kita andalkan untuk membersihkan hati kita ya dengan sholat 5 waktu, dengan banyak berzikir, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, itu diantara cara untuk membersihkan hati kita dari kotoran. Sebagaimana cara yang utama yaitu banyak istighfar dan taubat. Ya, alhamdulillah. Ya, tentang sifat orang-orang kafir ada di 2 ayat ini, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Insya Allah akan kita lanjutkan membahas tipe yang ketiga, yaitu tipe munafikun di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga majelis kita ini semakin mendatangkan keberkahan bagi kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita bimbingan taufik ya untuk dapat ya melaksanakan amal-amal soleh seperti yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi hidayah taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.